Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi teori perkembangan peserta didik. Nah, sebelum masuk ke materi refleksi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farhan Iqbal Pratama. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru gelombang 1 tahun 2026. Alhamdulillah saya diterima di LPTK Universitas Lampung. Nah, lanjut kepada materi tentang teori perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Deddy Miswar dan Ibu Sri Nuryati. Berikut adalah ulasan dari refleksi yang saya lakukan selama pembelajaran di topik 1. Untuk refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang teori perkembangan Piaget, Vygotsky, Erikson, Kohlberg, atau Gilligan berubah setelah menganalisis kasus dari Pak Tony? Nah, berdasarkan kasus Pak Tony, saya refleksikan bahwasanya penerapan teori Piaget dan Vygotsky memastikan materi ajar sesuai dengan kapasitas berpikir serta peran guru sebagai fasilitator interaksi sosial yang efektif. Adanya dukungan emosional dan pemahaman moral menurut Erikson serta Kohlberg sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan karakter murid di lingkungan sekolah. Nah, mengajar yang ideal merupakan keseimbangan antara kesiapan kognitif, bimbingan sosial, dukungan emosional, dan keteladanan nyata dari seorang guru. Refleksi yang kedua, tantangan terbesar apa yang dihadapi kelompok Anda dalam menghubungkan teori dengan karakteristik keempat murid? Lalu bagaimana Anda mengatasinya? Dalam hal ini, perilaku murid yang kompleks dan unik seringkali membuat guru sulit menentukan satu teori yang paling tepat untuk digunakan sebagai solusi. Oleh karena itu, tantangan yang kami rasakan, yang kami hadapi dalam diskusi mengenai kasus Pak Tony adalah menentukan solusi dari setiap karakter peserta didik yang sangat beragam. Selanjutnya, strategi memperkuat diskusi tim dengan menyusun tabel pemetaan perilaku ternyata sangat membantu kami dalam menganalisis kebutuhan murid secara lebih terstruktur. Dalam hal ini, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam menentukan strategi yang cocok untuk membelajarkan murid. Selanjutnya, guru harus mampu mengombinasikan berbagai teori secara fleksibel karena tidak ada pendekatan tunggal yang bisa menjawab semua tantangan yang ada di kelas. Refleksi yang ketiga, bagaimana kontribusi Anda dalam diskusi kelompok? Apakah semua anggota terdengar dan terlibat? Ya, semua anggota kelompok bekerja secara disiplin dan aktif memberikan ide karena adanya pembagian tanggung jawab yang adil sejak awal. Lalu, penggunaan platform digital seperti Canva dan Google Docs menjadi kekuatan utama dalam menyatukan ide seluruh anggota secara efektif. Adanya fokus perbaikan ke depan terletak pada kejelasan manajemen waktu serta penguatan komunikasi untuk menyamakan persepsi antar anggota kelompok. Refleksi yang keempat, sudah siapkah Anda menggunakan teori perkembangan sebagai fondasi untuk merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual? Jelaskan dengan contoh dari pengalaman menyelesaikan kasus ini. Baiklah, berdasarkan refleksi tentang topik ini, materi pembelajaran ternyata harus diselaraskan dengan tingkat kematangan emosi dan kapasitas berpikir peserta didik agar tidak terjadi pemaksaan konsep yang abstrak. Penggunaan alur belajar dari lingkungan sekitar menuju konsep yang rumit membantu peserta didik merasa lebih percaya diri karena tantangan yang diberikan sesuai dengan porsi kemampuan yang mereka miliki. Adanya pendekatan visual dan kinestetik seperti penggunaan alat peraga ternyata dapat membantu siswa memahami esensi materi secara lebih mendalam sebelum beralih ke simbol atau angka yang lebih rumit, dalam tanda kutip materi yang abstrak. Refleksi yang kelima, bagaimana studi kasus ini mempersiapkan Anda untuk menghadapi keberagaman murid yang nyata di kelas Anda nanti? Nah, studi kasus ini menyadarkan kami sebagai calon guru bahwa kecerdasan murid sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada nilai akademik belaka.
Strategi pembelajaran juga harus dirancang secara variatif agar dapat mengakomodasi berbagai kekuatan unik murid, mulai dari kemampuan logika hingga kinestetik. Lalu, pemahaman terhadap keragaman murid membentuk karakter guru yang inklusif dan reflektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi semua murid. Setelah kita merefleksikan dari kasus Pak Tony terkait teori perkembangan peserta didik, kali ini kita akan merefleksikan lebih lanjut. Nah, refleksi dari rencana tindak lanjut saya sebagai calon seorang guru, yang pertama adalah tentang pengetahuan atau pelajaran penting apa yang didapat, selanjutnya tentang tindak lanjut yang akan dilakukan, dan waktu pelaksanaannya itu kapan. Nah, yang pertama ini untuk pengetahuan atau pelajaran penting yang saya dapatkan yaitu murid tingkat sekolah dasar yang berada pada rentang usia 7-12 tahun berada pada tahap operasional konkret sesuai dengan teori Piaget. Nah, untuk tindak lanjut yang akan dilakukan terkait siswa tersebut, yaitu saya akan berusaha untuk dapat memberikan pembelajaran kepada murid dengan mengaitkan pengalaman murid dan menggunakan media konkret yang dapat mereka rasakan secara nyata. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri, yang mana penerapan ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Di awal memberikan pernyataan dengan mengaitkan konsep ke pengalaman murid yang kemudian dilanjutkan dengan media pembelajaran berbasis konkret. Harapannya dengan adanya media konkret ini, peserta didik itu dapat merasakan secara langsung bagaimana suatu media dapat membantu mereka memahami pembelajarannya. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut bagian 2, di mana pengetahuan atau pelajaran penting yang didapat. Setiap murid memiliki tingkat kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, sebagai guru yang berperan sebagai fasilitator, tentunya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan memberikan bimbingan scaffolding. Nah, untuk tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu tindak lanjut yang diberikan adalah dengan memberikan bimbingan ketika pembelajaran berlangsung dengan teknik scaffolding atau bimbingan terstruktur, dengan mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai kemampuan yang dimiliki oleh tiap murid agar bisa membagi diferensiasi dalam bentuk konten, proses, maupun produk. Nah, waktu pelaksanaannya sendiri yaitu utamanya mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan murid yang dilaksanakan sebelum pembelajaran. Kemudian teknik scaffolding diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut yang ketiga. Untuk pengetahuan atau pelajaran penting yang didapat adalah sebagai calon guru, saya perlu memahami kecerdasan majemuk atau multiple intelligence agar dapat memperkuat bakat bawaan murid melalui adanya analisis kebutuhan belajar yang tepat sesuai dengan kodrat alamnya. Untuk tindak lanjut yang akan dilakukan, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif sebagai dasar merancang pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan kebebasan bagi murid untuk berkarya sesuai bakat dan minat uniknya masing-masing. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yaitu saya akan melakukan pemetaan di awal materi yang diikuti dengan penerapan pembelajaran responsif dalam KBM secara rutin serta diakhiri dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi pendampingan bakat murid secara berkelanjutan. Demikianlah refleksi dari teori perkembangan peserta didik pada topik 1 dan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ketika saya akan menjadi seorang guru. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.